Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbah Hadi. Di kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah peristiwa saat kemarin baru berjalan lebih dari 2 pekan. Di pekan ketiga, e-learning ternyata sempat lockdown. Jadi bukan hanya karena COVID-19 ada lockdown, ternyata e-learning bisa lockdown. Setelah ditelusuri, ternyata data yang terlalu penuh pada hosting di e-learning. Bisa dibayangkan jika ada 838 orang siswa, anggaplah misalnya satu siswa rata-rata 10 megabit, maka ada sekitar 8,38 giga. Dengan jumlah ruang kelas online itu sebanyak 384. Jika bahan ajar di kelas online sekitar 10 megabit lah misalnya, maka ada sekitar 3,84 giga. Sehingga dua hal ini, upload tugas siswa dengan bahan ajar sudah sekitar 12 giga. Sedangkan pengertian hosting sendiri dari sebuah literatur yang Mbak Hadi sempat ambil, ini seperti ini. Hosting itu ibaratnya sebuah apartemen yang disewakan dengan ukuran tertentu. Ukuran itu berbeda antara tipe A, tipe B, dan sebagainya. Dan hosting itu menyediakan space atau tempat penyimpanan yang berbeda-beda. Lebih sederhananya lagi mungkin jalan raya lah. Jalan raya kalau jalannya lebar, kemudian pengguna jalannya sedikit, pasti lebih leluasa. Nah, di dalam hosting itu sendiri, jika batasan sewa hostingnya sudah penuh, aktivitas di e-learning tidak bisa jalan alias lockdown. Kita akan coba mengambil solusinya bagaimana kira-kira. Kita menggunakan ruang penyimpanan yaitu di Google Drive. Akun free di Google Drive kita diberi 15 giga, lumayan lah. Lalu bagaimana caranya kita mengupload bahan ajar di e-learning dengan bahan ajarnya ada di Google Drive? Ini dalam rangka untuk mengatasi penuhnya muatan e-learning. Sehingga kasus seperti kemarin tidak terjadi lagi. Ada juga teman di MTS lain yang mengabarkan peristiwa serupa. Kita misalnya akan mengupload bahan ajar seperti ini. Di sini, kalau yang kita upload itu langsung di e-learning, maka muncul filenya seperti ini. Tetapi kalau yang kita masukkan di sini hanya sebuah tautan, maka yang muncul di sini adalah sebuah diberikan. Langsung kita menuju ke caranya. Kita menuju akun kita di akun Google dengan ketik Gmail atau di sini dipilih Gmail. Kemudian kita masuk dengan akun kita, misalnya ini saya, kemudian kita tuliskan kata kuncinya. Nah, sudah masuk. Terus kita menuju ke aplikasi Google yang ada di kanan atas ini. Pilihannya menuju Drive. Atau buat teman-teman yang sudah terbiasa menuju Drive Google, silahkan tulis drive.google.com, kemudian login. Nah, di sini kita akan coba untuk mengupload bahan ajar kita. Caranya adalah dengan klik baru, kemudian ada pilihan upload file, ada upload folder. Untuk saat ini, Mbak disarankan kita upload file saja. Sebab bisa jadi kalau upload folder adalah folder bahan ajar 1 tahun. Ini bisa saja dilakukan, cuma nanti kalau kita bagikan kasihan anak-anak untuk memilah-milah bahan ajar itu sendiri. Nah, dengan upload file, kita bisa memastikan file-file yang kita bagikan itu sesuai dengan kompetensi atau materi esensi yang sedang atau akan kita ajarkan. Kita pilih upload file, kemudian kita menuju file kita, misalnya PowerPoint tentang evaluasi pemakaian e-learning, misalnya ini, dengan kapasitas lebih dari 6 megabit. Kita open, dan ada proses mengupload dulu ini. Biarkan sampai selesai.
Kita tunggu selama proses mengupload itu. Mengapa pilihan Mbak Hati ke Google Drive? Ini Google Drive ini mungkin ya untuk saat ini pemilik media sosial punya akun email semua. Kecuali beberapa yang kemudian beralasan lupa password dan atau lupa kata sandi, ya tinggal buat lagi saja. Kita menuju ke filenya, setelah selesai upload ada gambar contreng hijau, kita dekati menjadi gambar folder atau gambar kotak begini. Kita klik ini untuk menuju, sehingga tidak perlu kita mencarinya, dan sistem akan menunjukkannya sendiri di mana file yang sudah kita upload tadi. Nah, setelah ini muncul ini, file yang kita upload, kita klik kanan. Ada bagikan, ada dapatkan link yang bisa dibagikan. Kemarin beberapa anak sudah menggunakan fitur membagikan link seperti ini, namun ada satu proses yang sepertinya dilewati. Kita bisa pilih bagikan ini atau dapatkan link yang dibagikan. Kita coba ini yang seperti dilakukan oleh anak-anak kemarin. Nah, pada proses ini yang perlu diperhatikan adalah pada ini. Di sini dibatasi. Hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Kalau ini kita ambil, salin linknya ini kita ambil, maka pada saat kita seseorang akan membuka link ini, dia harus login di akun dia. Nah, kita tidak ingin itu, maka pada dibatasi ini kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, gambarnya sudah berbeda. Sudah tinggal klik salin link. Ini kita sudah klik salin, kemudian selesai. Kalau kita ingin lebih spesifik mempunyai dokumen tautan-tautannya, silakan itu di dokumentasi di Notepad atau di Microsoft Word. Kalau tidak, ya sudah biarkan saja. Nah, kembali kepada kita saat mengupload bahan ajar ini. Nah, di sini kita lakukan bagikan baru, kemudian upload dari komputer. Anggaplah ini baru pertama kali kita membagikan tautan link di materi ini, sehingga tidak bisa kita mengambil dari kelas lain. Kita upload dari komputer, kemudian pada jenis formatnya kita tidak memilih Word, PDF dan sebagainya, kita klik link artikel. Nah, setelah itu tinggal kita paste atau kita tempel atau kita letakkan link yang tadi sudah kita copy. Kemudian kita pilih di sini sesuai kompetensi yang kita miliki. Nah, keterangan ini bisa kita lakukan, kita beri dengan sesuatu yang lebih jelas. Nah, berikan keterangan apa saja di sini yang ini memperjelas sehingga anak-anak tidak perlu bertanya lagi dengan materi atau bahan ajar yang kita berikan. Tentunya seperti itu. Kemudian share bahan ajar, kalau ini posisinya off begini, anak-anak tidak akan segera tahu. Tetapi kalau pada share bahan ajar ini kita on kan, anak-anak akan otomatis tahu. Artinya bahan ajar ini akan segera terkirim ke akun anak-anak. Setelah selesai, kita klik di simpan dan sudah selesai. Sekarang ada muncul di sini mengenal browser dan fiturnya. Ini pada bagian ini tautannya tinggal di sini, tinggal diklik. Kalau kita buka ini atau anak akan membuka ini, maka akan muncul halaman baru dan di sini tinggal membukanya. Ini seperti itu. Ini di guru. Lalu bagaimana kalau itu di siswa? Siswa tidak mungkin membagikan bahan ajar. Siswa biasanya mengupload tugas. Saya sudah membuka akun siswa, ini untuk akun Ananda Abimanyu Rahmawan Hidayat. Dan saya sudah berikan contoh sebuah tugas yang saya berikan di penilaian keterampilan di sini. Dengan contoh seperti tadi, anak disuruh mengupload. Bagaimana caranya?
supaya tidak membebani e-learning, sama seperti tadi, kita menggunakan akun Google, misalnya akun Google-nya kita bedakan, misalnya ini. Ya, setelah kita masuk, seperti tadi, masuk ke layanan aplikasi Google Drive, kemudian kita upload. Anggaplah contohnya ini misalnya Ananda Abimanyu akan mengupload tugas, sebuah file, upload file, kemudian kita ambil file yang akan di-upload itu apa? Mungkin sebuah foto, karena tadi laporkan dalam bentuk foto, maka kita ambil sebuah foto misalnya, atau ini, misalnya ini. Kita ambil, kemudian kita upload. Pada saat proses mengupload itu, nanti akan ditunjukkan setelah selesai, kita klik di sini biar ditunjukkan filenya. Nah ini, file ini baru ada di Drive dan tinggal kita klik dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, pada bagian ini biar saat mengupload itu tidak harus login, artinya yang mempunyai link bisa langsung membukanya, maka di sini diganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Ini ketik salin link, kemudian selesai. Nah, bila perlu di sini bukan nama seperti ini kita buat ganti nama, misalnya bukan lagi ini, misalnya begitu. Dengan begini, ini adalah tugas 1, kemudian ini nama pemiliknya, dan ini adalah kelasnya. Misalnya begini. Nah, setelah ini kita tadi sudah salin tautannya, tinggal pada saat akan mengupload tugas, di sini kelasnya masuk di kelas yang dicontohkan, kemudian tugas KM4 ada ini, kemudian kita upload. Pilih jenis pengirimannya, bukan berupa dokumen atau video, tapi kirim tugas berupa link eksternal. Tinggal dipaste di sini, tinggal kirim tugas. Selesai. Nah, di tempat Mbak Hati yang memberikan tugas ini, sekarang sudah ada 1 siswa. Kita lihat, ambil nilainya. Nah, ini dia. Sekarang kalau ini kita klik, langsung muncul seperti ini tanpa harus login. Dengan nama file yang sudah sama seperti tadi. Tugas 4, nama Abimanyu Rahman Hidayat, kelas 9A1. Sehingga guru jelas untuk memilah-milah ini file siapa, ini laporan tugas dari siapa. Dengan cara seperti ini, hosting dari e-learning tidak terbebani oleh upload tugas maupun oleh upload bahan ajar dari guru. Dan ini akan lebih lama karena yang ditampilkan di sana hanya berupa link, berupa teks saja. Sedangkan file-filenya ada di akun Google masing-masing siswa maupun guru. Selama file-file tersebut belum dihapus oleh yang pemiliknya akun, maka tetap bisa digunakan di e-learning. Demikian penjelasan dari Mbak Hati tentang bagaimana mengatasi hosting yang tidak berjalan karena penuh atau lockdown e-learning. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.